Kalau gua sebut ke kalian brand AOC, di pikiran kalian pasti kepikiran monitor gaming. Dan ternyata AOC juga punya lini monitor 4K-nya. Dan hari ini datang ke studio GTID untuk kita lihat sama-sama. Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Beberapa waktu lalu gue lagi ngobrol sama pihak AOC dan gue tanya, AOC launching monitor gaming mulu, kapan ada monitor productivity-nya? Ternyata kita langsung dikirimin monitor 4K yang di sebelah gue ini untuk di-review. Yang infonya, ini monitor contoh yang AOC punya. Iya, langsung aja kita lihat kualitas monitor desain dari AOC. Dari dusnya nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas, cuma gue mau highlight dua hal aja. Yang pertama ada 90 series tulisannya, dan yang kedua ada dua stiker tulisannya Mandarin. Dan stiker ini juga gue lihat kemarin pas gue review monitor Skyward yang kita beli sama subscriber kita. Kemungkinan besar monitor AOC 4K ini juga langsung dari China ya. Karena ini sampel dan kemarin sempat gue pakai beberapa kali untuk testing, kayaknya gue lupa taruh di mana kabel HDMI dan DP-nya. Jadi gue bacain aja kelengkapannya. HDMI dan DisplayPort kabel masing-masing satu, kabel USB 3.0 hub, dan kabel power tanpa adapter. Jadi adapternya ada di dalam monitornya. Dan juga tentunya ada manual book yang berbahasa Mandarin, dan seperti biasa kita cuekin juga. Desain bagian belakang monitor ini udah pernah kita lihat sebelumnya di monitor gaming AOC G2490VX. Videonya gue taruh di card di atas kalau kalian mau cek. Monitor 2 jutaan udah dapat 1440 Hz. Gue juga baru sadar ternyata di G2490VX itu monitor gaming dengan desain bodi yang diambil dari 90 series yang sebenarnya monitor desain. Bagian paling atas ada logo AOC dan lubang pembuangan panas yang dibuka panjang, hampir sepanjang monitornya. Dan ada face 10x10 cm, dan di sini kita pasangin kaki monitornya. Standnya bentuknya lingkaran dan kita pasangin cukup dengan satu baut aja. Kualitas kaki dan standnya cukup tebal, besi yang dibalut dengan plastik tebal warna silver. Cukup matching lah dengan bodinya yang warna hitam. Di bagian kakinya juga ada lubang untuk cable manajemennya. Kalian bisa lihat di sini. Di bagian paling kiri bawah belakang monitor ada joystick untuk pengaturan OSD. Nice banget, AOC yang biasa kita temuin pakai tombol kebanyakan. Dan juga ada dua lubang kiri dan kanan untuk speaker di monitor ini 2x2 watt yang kita dengerin sama-sama. Kualitas speakernya udah oke menurut gua, clear, bersih juga pas denger suara lagu, cuma memang kerasa kurang nendang bassnya. Untuk monitor 4K dan bikin setup clean, ini cukup lah. Untuk bagian portnya udah ngadep ke bawah yang cocok banget untuk pakein bracket di monitor ini. Port power yang uniknya di sini ada tombol on dan off-nya di sebelahnya. Baru kali ini sih gue lihat kayak gitu di sebuah monitor. Dua port HDMI, yang satunya versi 1.4 dan satunya 2.0. Pastiin kalian pakai yang 2.0 supaya bisa dapetin 4K 60 fps. Karena 1.4-nya mentok di 4K 30 fps. Satu DisplayPort 1.2 yang support 10 bits untuk monitor ini, karena HDMI semuanya mentok di 8 bits. Port audio out 3,5 mm jack, dan di paling kanan ada port yang ngadep ke belakang. Ada port USB hub untuk power up 2 USB 3.0. Satu port USB 3.0-nya ada yang warna kuning, yang kalau gue cek ini fungsinya sih sebenarnya buat charge lebih kenceng, tapi kita nggak tahu berapa watt powernya. Bagian depan udah bezel-less dengan tebel, reset bezel-lessnya di 0,8 cm. Standar sih, nggak terlalu tipis gimana untuk monitor 27 inch 4K. Bezel bagian bawah juga warna silver, ada logo AOC di sana. Overall tampilan dari depan ya cukup oke untuk sebuah monitor desain, walaupun gua yakin nggak semua desainer suka dengan model kayak gini, karena gua rasa setiap orang desain tuh beda-beda ya. Ergonomic stand di monitor ini juga pastinya udah lengkap, ada semuanya. Tiltnya cukup mulus, head adjustment-nya agak seret, dan untuk vertikal cuma bisa satu arah aja, dan ini agak keras. Dan ternyata sistem swivelnya yang dibikin di bawah stand ini cukup lumayan kualitasnya. AOC bikinnya cukup works dan mulus juga. Nggak seperti Thinvision T27P yang pernah kita review sebelumnya. Kacau banget kalau di monitor itu swivel system kayak gini.
Spek lengkap monitor ini di website AOC, 27 inch IPS panel, 60Hz 4K resolution flat. Respon time-nya 5 millisecond GTG, yang nggak penting juga kita tes UFO karena ini bukan monitor gaming kompetitif. sRGB diklaim 108% dengan brightness tipikal di 350 nits dan 1000:1 static contrast. Spek sisanya kita mesti lihat di display specification. Panel manufakturnya dari Panda dengan panel model LM270 PF1L. Dengan panel bit damp-nya 10 bits nggak murni atau biasa kita tahu di 8 bits plus FRC. Dan monitor ini udah launch di tahun 2019 ya, cukup lama juga ternyata. Langsung kita lihat kualitas panelnya lebih dalam. Color gamut kita dapetin 99% sRGB, 82% Adobe RGB, 83% DCI-P3 dan 77% NTSC. Brightness maksimumnya tinggi banget di 445,7 nits dengan kontras 790:1 dan white point-nya yang kebiruan banget di 8500 Kelvin. Kontrasnya cukup rendah ya, nggak nyampe 1000 kan untuk IPS. Kualitas color uniformity-nya nggak terlalu bagus. Di monitor ini ada 2 titik bagian kiri bawah udah jauh banget ngacirnya, sampai maksnya itu sampai 8,5 delta E. Luminous uniformity-nya untuk brightness 100%, 3 titik aja yang melebihi 10%, gelapnya maksnya di 14%. Color akurasinya tergolong biasa aja untuk kelas monitor 4K, walaupun udah cukup akurat. Tapi banyak banget warna gelap agak tinggi hasil delta E-nya. Maksnya di 5,1 delta E dan average-nya di 2,28 delta E. Setelah dikalibrasi, baru keluar kualitas panelnya turun banyak sekali dan jadi sangat akurat. Maksudnya turun ke 3,95 delta E dengan average di 0,94 delta E. Overall rating dari data color kasih ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 3,5 poin. Kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue kasih lihat kalian di sini video ya, bukan monitornya mati. Dan gue swivel ke kalian. Ini swivelnya works banget dan menurut gue ini smart. Hasilnya gue suka banget. Kalian nggak bisa lihat kondisi bleeding sama sekali, padahal ini monitor sampel yang infonya udah cukup lama harusnya, karena udah launching dari tahun 2019, ini 2021 by the way, tapi semuanya masih bagus kualitas panelnya, cakep. Masuk ke OSD-nya, di sini OSD-nya tetap ya seperti di AOC pada umumnya. Kalian bisa ikutin OSD gua untuk dapetin hasil dari data color yang tadi gua udah sebutin ke kalian. Ya, yang pertama di sini ada kontras, brightness standar, ini gua kecilin supaya di kamera nggak terlalu over terang gitu ya. Ya, terus habis itu ada eco mode. Di sini lebih ke arah preset. Gue tetap biasa aja sih, gue lebih suka standar. Gamma 1 sayangnya dia nggak kasih tahu kita ya ini gamanya berapa, 2,2 atau berapa. Yang gue suka sih 2,2 atau minimum 1,8 lah ya. DCR atau overdrive menurut gue offin aja, nggak penting. Ini bukan gaming juga, overdrive nggak penting, DCR juga nggak penting, ngerusak warna. Berikutnya color setup. Di sini tetap ya aku pakai mode user untuk dapetin yang paling terang. Biasanya ada beberapa monitor yang paling terang, pakai mode user. Picture boost ini yang salah satu fitur AOC yang nggak pernah juga gue pakai. Jadi kalau lu nyalain picture boost, tiba-tiba di kotak di kiri atas tuh ada muncul sesuatu. Gue nggak ngerti. Tinggal lu tambah-tambahin tuh kotaknya jadi tambah gede untuk tambah terangin kali. Mungkin. Tapi gue gak ngerti sih sebenarnya fungsinya ini apa. Mungkin buat iklan di mall-mall mungkin. Berikutnya language bla 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 bla, nggak ada yang terlalu penting. Extra juga input select bla bla bla, nggak ada yang terlalu penting juga. Jadi kita langsung exit aja. Memang dari info pihak AOC-nya monitor ini udah lama jadi sampel dan cuma jadi tester aja awalnya, dan gua rasa itu efeknya lumayan ke kualitas panelnya, terutama color akurasinya. Karena pas gua kalibrasi dia jauh lebih rapi dan pastinya lebih akurat. Itu pastinya sih memang kita harus pegang barang ini pas baru banget kondisinya untuk pastiin kualitas panelnya. Harga monitor ini kita nggak ada info sama sekali dari AOC, tapi kalau gua cek di jd.com harganya di 1799 RMB dan dengan rate Rp2.000 per RMB bisa dibilang monitor ini di range harga 3,6 juta sampai 4 jutaan. Saingannya beberapa yang udah resmi di Indonesia ada LG 27L600 di 5250, Philips 278E1A di 4,3 jutaan, 4,2 juga, 4,2 sampai 4,3. Dell S2721QS di 4,9 juta, T27P ThinkVision di 5,8 juta. Posisinya AOC ini cukup menarik dan memang sering banget harganya tuh mepet sama Philips karena infonya memang mereka dibikin di pabrik yang sama di China. Dan yang paling seru sebenarnya di tahun 2021 ini karena kita dapat info sedikit dari AOC kalau AOC sedang migrasi dari garansinya yang dipecah 1+2 selama ini jadi garansi full 3 tahun, dan gua rasa di tahun ini dengan sistem garansi seperti tadi 3 tahun AOC bisa bersinar
kalau dia bisa menjaga harganya di bawah harga pasaran pesaingnya di Indonesia. Apalagi kita bisa lihat sama-sama memang brand yang mendominasi pasar e-commerce di China dengan penjualan terbanyak, ya ada 3, yaitu AOC, Philips, dan Xiaomi. 3 brand itu yang paling mendominasi sekarang. Dan juga menurut gua 3 brand itu gua rasa yang selalu kasih kita standar harga baru di setiap line up monitor tahun-tahun ini. Ya, bagaimana menurut kalian siapa yang akan menang? Ya, gua rasa waktu yang bisa menjawabnya. Thanks AOC yang udah sponsorin video ini, dan tadinya monitor ini mau gua giveaway, tapi kata pihak AOC jangan di giveaway kok. Soalnya nggak ada garansinya. Ya udah, jadi gua pakai aja kalau gitu. Itu review kita untuk monitor productivity dari AOC. Ya cepetan lah AOC masukin biar seru peperangan monitor di 2021 ini. Dan jangan lupa AOC baru aja launch G3 series ya, G3 seriesnya. Dan kita lagi pesan monitor ultrawide AOC Gaming 165Hz dengan curve 1000R di harga cuma 6 juta. Pastinya kalian masih ingat beberapa bulan lalu Samsung keluarin 1000R-nya dimulai dari harga 12 juta. Perang ini baru menarik. Pantengin terus di GTID untuk reviewnya. Gue Alun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya.